Nah, ya, cukup kita lakukan hari ini adalah 2 pelajaran. Nanti selanjutnya kita diskusi untuk membuat perencanaan membuat hasil karya kalian tentang bioteknologi. Jadi, kemudian kompetensi dasarnya bisa dikatakan pertama menjelaskan prinsip dasar bioteknologi, kemudian menjelaskan perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kemudian menjelaskan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Dan untuk prakteknya kita akan membuat salah satu produk mengenai bioteknologi konvensional. Setelah kalian membuat produk itu, kemudian kalian nanti presentasikan, ya. Baik, kita lihat dulu, apakah Anda tahu dengan tempe? Tahu ya. Tempe itu berasal dari apa? Kedelai. Kemudian tempe itu asalnya kalau dari kedelai dinampakkan kok bisa bersatu menjadi suatu kesatuan yang membentuk si kacang itu menjadi bersatu. Karena fermentasi lekat sebut dengan bioteknologi konvensional. Cara pembuatan tempe dengan mikroorganisme. Mikroorganisme untuk tempe ini disebut dengan rhizomes. Oke. Kemudian kita lihat nih, ini tempe. Ini yang sudah jadi dan ini gedung tempe. Artinya dari kacang kedelai dengan rhizomes, maka mikroorganisme itu akan merubah banyaknya kacang kedelai yang disatukan menjadi tempe. Hasil olahannya bisa digoreng atau bisa dibikin keripik, atau bisa dibikin apa yang seperti ya. Ada pertanyaan? Kita teruskan nih. Maha besar Tuhan yang Maha Esa bahwa menciptakan makhluk hidup itu di dunia, di mana setiap makhluk ini akan memiliki peran dan manfaat untuk kehidupan manusia. Banyak teknologi yang dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan makhluk hidup. Salah satu contoh olahan makanan yang memanfaatkan jamur, apa yang kita sebut dengan tempe. Kalian bisa melihat tempe di mana saja. Mungkin makan juga di rumah ada tempe ya. Karena tempe ini sangat bagus untuk pertumbuhan proteinnya, ya, nabatinya itu. Kemudian, nah olahannya kamu pernah makan? Nah, itu olahan ini adalah salah satu bahan makanan dan fermentasi dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi. Sekali lagi pada tempe ini jamurnya jamur rhizomes. Kemudian tempe ini menjadi salah satu produk bioteknologi karena proses pembuatan tempe dengan mikroorganisme. Apakah produk bioteknologi ini hanya makanan saja? Tidak ya, banyak selain makanan juga kita lihat nih. Kita akan lihat dulu bioteknologi ini berasal dari bio. Bio itu artinya makhluk yang hidup. Kalau teknologi artinya sesuatu alat atau cara untuk memudahkan manusia memecahkan masalah dalam membuat produk. Kemudian, nah bioteknologi itu ternyata ada 2 macam.
Itu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kita lihat apa bioteknologi konvensional? Nih hasilnya. 1. Fermentasi? Ya, itu disebut konvensional. Jadi menggunakan jamu. Kemudian ini apa coba? Yogurt, tapi sudah dibikin olahan. Apa ini juga bioteknologi? Ya. Apa contohnya dari proses susu? Ya. Kemudian ini peyem. Dari mana asal mula peyem? Dari singkong. Untuk menjadi singkong, kalian gunakan ragi sehingga menjadilah peyem. Tempe juga, ya. Kemudian kecap. Oke. Ya, termasuk fermentasi kecap, ya. Dari kacang ke baik. Sekarang bioteknologi modern itu yang bagaimana? Nah, ternyata bioteknologi modern ini yang penggunaan mikroorganismenya tidak langsung terlihat seperti kita misalkan membuat tempe, tetapi bioteknologi ini menggunakan mikroorganisme yang direkayasa, ya, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian bioteknologi modern ini memanfaatkan organisme dalam tingkat seluler, molekuler, misalnya dalam teknologi reproduksi atau rekayasa genetika, itu modern. Nah, kita lihat bioteknologi modern biasanya ada di satu pertanian, peternakan, kesehatan. Ada yang tahu bioteknologi modern kira-kira di pertanian apa? Kayak beras yang tadinya kecil-kecil dengan proses rekayasa genetika dengan bioteknologi modern oleh para ahli, lalu dibikin si berasnya agak besar, ya. Apalagi kalau buah-buahan gimana tuh? Kalian pernah makan semangka? Nah, semangka itu ada 2 macam kan? Ada semangka yang bijinya banyak, ada semangka yang kadang tidak ada bijinya. Nah, kalian harus paham bahwa semangka yang bijinya banyak itu asin, tapi digunakan oleh para ahli, dibuat dengan rekayasa genetika, maka menghasilkan semangka yang tidak berbiji. Gitu ya. Ya. Kemudian peternakan. Apa coba? Susu. Apalagi kalau misalkan kesehatan. Nah, kesehatan kita lihat atau kita satu-satu kita terapkan. Nih, kalau pada bioteknologi pertanian, contohnya hidroponik. Jadi menanam pohon tidak usah lagi di tanah, tapi dengan hidroponik. Hidro artinya air. Paham ya? Kenapa digunakan seperti ini? 1, di kita kan lahan semakin sedikit lahan tanah, maka dicoba untuk hidroponik. Keuntungannya apa? 1, tanaman dibudidayakan di segala tempat. Kemudian resiko tanaman rusak karena banjir jadi berkurang, ya. Kemudian tidak perlu lahan yang luas, betul nggak? Kita lihat ada tanaman yang yang dikataskan gitu ya. Nah, kemudian pertumbuhan tanamannya lebih cepat, ya. Kemudian hemat biaya perawatan. Itu untuk pertanian. Peternakan kita lihat dengan rekayasa genetika, maka ikan yang tadinya umumnya kecil, kemudian para ahli itu direkayasa genetika, maka dilakukanlah percobaan seperti ini dengan bioteknologi modern, maka si ikan menjadi lebih besar, ya, kelihatan. Nah, ini yang besar ini disebutkan karena hasil bioteknologi modern, ya. Sekarang untuk kesehatan atau kedokteran apa coba? Vaksin, ya.
Vaksin ini untuk mencegah serangan penyakit terhadap tubuh dari mikroorganisme. Vaksin apa saja yang pernah kalian hafal? Vaksin corona, ya, kemarin itu ya. Apalagi vaksin TBC, tuberkulosis. Kemudian vaksin kotipa, ini penyakit kolera dan tipes. Kemudian vaksin varicella itu mencegah cacar air. Apalagi DPT, penyakit difteri atau tetanus. Jadi kalau dulu mah penyakitnya langsung terserang, sekarang mah dengan vaksin walaupun terserang mungkin tidak terlalu. Ya. Kemudian apalagi bidang lingkungan hidup ini bisa mengatasi pencemaran, misalkan di laut si kapal minyak bercemar menumpahkan minyaknya, maka dia akan menggunakan yang disebut bioteknologi modern yang bernama Xanthomonas convertris pseudomonas. Ya, kemudian memproduksi plastik yang dapat diurai oleh bakteri. Kemudian mengolah limbah cair menjadi bahan bakar. Misalnya dari organik dan bantuan mikroorganisme diubah menjadi bahan bakar alternatif, yaitu biogas. Nah, petani juga meningkat, ya. Kemudian dalam bidang farmasi dan kesehatan bisa mengalami pencegahan penyakit. Jadi tidak terlalu panik kalau ada pasien yang sakit kalau dengan suntikan virus. Seperti yang tahun kemarin, tahun lalu ketika kita pandemi, kalau belum ada virus maka langsung sakit dan cepat meninggal, betul nggak? Itu setelah ada virusnya, setelah ada vaksinnya, maka kita bisa divaksin. Sampai berapa kali kan? 2 kali. Kalau di kedokteran itu sudah ada yang sampai yang terjadi kedokteran karena mereka itu dekat dengan penyakit, jadi harus divaksin sampai 3 kali. Ya, nah itu fungsinya untuk apa? Jadi walaupun kena penyakit, jadi tidak terlalu berbahaya. Setelah itu negatifnya apa nih? Ternyata bioteknologi modern itu ada dampaknya, dampak negatif dan positif. Kalau tadi positifnya sudah kita ketahui, dampak negatifnya nih, kalau akan mengganggu keseimbangan lingkungan, misalnya dalam penggunaan organisme mutan atau transgeni. Ya, kemudian dikhawatirkan produk bioteknologi akan menimbulkan penyakit baru yang lebih bahaya. Gitu ya. Kemudian apalagi dikhawatirkan dalam perekonomian. Lalu ini ada pertanyaan. Nah, yang tadi muncul satu orang macam, oke. Ya, iya, iya betul. Ada lagi, cum yang keras. Ayo, Algia. Kalau bioteknologi konvensional apa dari modern? Cum, ayo say. Ya. Kalau bioteknologi konvensional itu menggunakan mikroorganisme dan jamur-jamur yang digunakan di ragi. Kalau modern menggunakan rekayasa genetika untuk membantu peternakan, pertanian, kesehatan dan lain-lain. Oke, bagus. Berkelompok membuat ya, dengan kelompoknya ya, membuat perencanaan produk bioteknologi konvensional. Ibu bebaskan, mau bikin tempe, mau bikin yogurt, mau bikin donat salah satu bioteknologi konvensional bukan? Iya, karena dengan ragi, apalagi mau bikin apa sih? Acar apa bioteknologi konvensionalnya apa? Pakai cuka, apalagi keju, oke?
Baik anakku, sekarang kalian untuk berkelompok ya merencanakan apa yang mau kalian buat tentang bioteknologi konvensional. Boleh kalian lihat di Google, buka HP-nya, mana yang kira-kiranya kalian mampu, berapa biayanya, apa yang kalian buat, dan kelompoknya siapa aja. Nanti ke depan harus presentasi untuk menyampaikan apa yang akan kalian rencanakan, apa buatannya mau kalian bikin. Ya silakan. Nah ininya. Ini berapa? 5-an? 5-an ya. Ya, so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Putri. Nama saya Nabila. Nama saya Rahel. Nama saya Gadita. Nama saya Raisa. Kami akan membuat bioteknologi keju dari keju. Bahan-bahannya ada cuka, susu butter, sama garam. Biaya-biayanya Biayanya hampir 25.000, jadi kita uangnya Sebutkan kira-kira apa yang ini cuka, susu, cuka, susu murni, garam. Ya. kita mau bikin. Jangan lupa pada saat nanti laporannya, bukti fisiknya, kejunya, mau dibikin olahan jadinya apa, kemudian laporannya mau dalam bentuk PPT atau video pembuatannya silakan ya, karena nanti harus dipresentasikan. Oke Bu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David. Nama saya Stanza. Nama saya Ramano. Nama saya Klik. Hari ini kita ingin mempresentasikan cara membuat olahan peyem. Pertama-tama cara membuat peyem, kita membutuhkan 1 kilogram singkong, 1 butir ragi tape, dan terigu, dan 1 pack terigu. Biayanya itu 1 kilo singkongnya itu 10.000, 1 butir ragi tapenya itu kisarannya 2.000, sama terigunya 2.000. Jadi berdasarkan 15.000. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila. Perkenalkan nama saya Dara. Perkenalkan nama saya Taufik. Dan saya Rafael Jaidan. Pembuatan tempe berasal dari kacang kedelai. Kita membeli kacang kedelai seperempat, harganya 10.000, sama membeli lagi tempe yang harga 3.000. Kemudian kita bakalan 5.000 per orang. Terus Sekian dari Sekian. di sini. bahan olahan jadi keripik tempe Bu. Gimana? Ada yang bertanya? Gimana cara bikinnya? Lepeng tempe tinggal digoreng. Ada yang bertanya yang gimana? Ya, so. Apa? Apanya sampai kuat dulu atau udah jadi? Buat dulu. Oke. Gimana buatnya? Juga matasi berapa jam, berapa hari? 2 hari fermentasian. Ya. Bisa 2 sampai 3 hari. Sip. Enggak, nanti busuk. Sekian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.